Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Delia dari Offering PP. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang paper yang telah saya buat, yaitu studi kasus pada perusahaan BlackBerry untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ekonomi manajerial. Penulisan ini mengambil perusahaan BlackBerry sebagai kasus konkret kinerja perusahaan yang terbelit permasalahan akibat keputusan jajaran manajemen. Siklus hidup produk BlackBerry merupakan salah satu contoh perusahaan yang mengalami kegagalan untuk dapat mempertahankan pelanggannya. PLC atau siklus hidup produk adalah suatu model yang menunjukkan bagaimana volume penjualan suatu produk dapat berubah selama hidup produk tersebut. Bisa kita lihat gambar di bawah ini, yaitu pangsa pasar BlackBerry tahun 2009 sampai 2016 mengalami penurunan. Produk BlackBerry yang semula menjadi raja di pasar produk telekomunikasi kini mulai menghilang. BlackBerry semula menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berkomunikasi, terlihat pada pertumbuhan produk ponsel memang luar biasa di dunia termasuk di Indonesia. Sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia, BlackBerry sangat meledak dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Namun, pada akhir tahun 2012 sampai tahun 2014, BlackBerry mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari market share 46%, menurun hanya 3% saja di pangsa pasar Indonesia. Masa kejayaan BlackBerry pun tidak berlangsung lama, meskipun BlackBerry sangat identik dengan fitur BlackBerry Messenger atau BBM. Kedatangan fitur inovatif seperti Android dan iOS membuat BlackBerry mulai ditinggalkan. Pihak manajemen BlackBerry dinilai lambat untuk melakukan penyesuaian dengan permintaan konsumen. BlackBerry mencoba bertahan dengan mengeluarkan produk-produk baru, tetapi tidak membuahkan hasil yang signifikan. Pergeseran permintaan pasar dan kedatangan pesaing dilalaikan oleh pihak manajemen. Pengembangan produk yang menawarkan waktu lama juga menjadi faktor penyebab kegagalan perusahaan tersebut. Kehilangan popularitas dan penurunan penjualan menjadi salah satu isu yang dihadapi pihak manajemen BlackBerry. Maka dari itu, berasal dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya angkat, bagaimanakah konsekuensi keputusan manajerial untuk kinerja perusahaan BlackBerry pada saat ini, dengan tujuan dapat memberikan intisari terkait dampak dan evaluasi bagi jajaran manajemen, serta mengimplementasi pembelajaran teori terhadap praktik kinerja perusahaan di pasar global. Sebelum lebih lanjut, mari kita kenali dahulu bagaimana dan apa perusahaan BlackBerry itu. Perusahaan BlackBerry ini didirikan oleh Mike Lazaridis pada tahun 1999. Perusahaan ini didirikan sebagai konsultan elektronik dan komputer yang berbasis di Waterloo. Dalam waktu 4 tahun, perusahaan tersebut akan berfokus pada transmisi di atas wireless dan penyetingan wireless pada pelanggan dengan gelombang radio. BlackBerry merupakan sebuah perusahaan multinasional asal Kanada yang menawarkan beragam produk telekomunikasi untuk pasar komunikasi seluler di seluruh dunia. BlackBerry merupakan perangkat seluler atau handphone pintar, smartphone, yang memiliki kemampuan layanan push email, telepon, SMS, layanan internet, juga berbagai kemampuan nirkabel lainnya. Penggunaan BlackBerry bukan sekedar menjadi handphone dengan fungsi telepon dan SMS saja, tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan untuk fashion. Kelebihan lainnya, ponsel BlackBerry dapat menerima puluhan email dan pesan tanpa ada resiko. BlackBerry juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan akun Yahoo, Gtalk, dan lainnya. Namun itu dilakukan menggunakan jaringan BlackBerry dengan memasukkan nomor identitas atau nomor PIN BlackBerry. Semua layanan yang ada pada BlackBerry tersebut terkenal sangat aman, baik itu layanan email, chatting, ataupun browsing. Sebagai tambahan untuk browsing data dari situs yang dikunjungi juga telah dikompresi sehingga akan tampil lebih cepat. BlackBerry pertama kali memasuki pasar di Indonesia pada pertengahan Desember 2004 oleh operator Indosat dan perusahaan StarHub. Perusahaan StarHub merupakan bagian dari RIM yang merupakan rekan utama BlackBerry. Pasar BlackBerry kemudian diramaikan oleh dua operator besar lainnya di tanah air, yaitu Excelcom dan Telkomsel.
Berdasarkan permintaan pemerintah Indonesia, BlackBerry akhirnya membuka kantor perwakilan di Indonesia pada November 2010. Namun, pergeseran pasar mulai terjadi pada saat perilisan sistem Android dan iOS di Indonesia sehingga pangsa pasar BlackBerry turun hingga 4% di tahun 2013. Selanjutnya, mari kita analisis kasus pada perusahaan BlackBerry ini. BlackBerry yang sempat mendominasi pangsa pasar telekomunikasi mengalami keterpurukan berat hingga mengakibatkan penjualan perusahaan. Penjualan yang kian menurun akibat kalah bersaing dengan platform ponsel yang inovatif seperti Android dan iOS. Penyebabnya pun dapat disimpulkan akibat pengambilan keputusan pihak manajemen yang dinilai terlalu percaya diri akan produk yang ditawarkan. BlackBerry memiliki desain yang sederhana, penyesuaian yang mudah, dan jelas dipasarkan kepada para pelaku bisnis profesional. Keyboard lengkap memungkinkan pebisnis bekerja di luar kantor. Pelanggan dapat menanggapi email, mengirim teks, dan menjelajahi web pada dasarnya adalah apa yang dilakukan di komputer. Dan satu fitur lain yang dicintai pelanggan yaitu BlackBerry Messenger. Layanan olah pesan BBM juga merupakan komponen kunci keberhasilan BlackBerry karena perusahaan mengetahui sejak awal bahwa konsumen ingin memiliki koneksi instan ke orang lain. Lalu, akhirnya, menciptakan layanan pengiriman pesan yang benar-benar eksklusif pengguna hanya BlackBerry. Meskipun salah satu penyebab kegagalan ini dikarenakan aplikasi pesan instan BBM atau yang dikenal BBM selama ini selalu menjadi salah satu fitur andalan, akan segera hilang begitu BlackBerry merilis aplikasi BBM untuk iOS dan Android di tahun 2013. Menurut CEO BlackBerry Thorsten Heinz, hal tersebut adalah salah satu pernyataan percaya diri perusahaan karena jumlah pelanggan dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Banyak pengguna BlackBerry beralih ke produk pesaingnya. Hal ini yang membuat BlackBerry menciptakan aplikasi BBM sebelum BBM benar-benar tidak ada gunanya. BlackBerry berharap bisa memperluas basis pelanggan BBM di iOS dan Android, agar keberadaan BBM di iOS dan Android bisa mendongkrak popularitas layanan chatting tersebut, sekaligus memberi jaringan kontak yang lebih luas bagi pengguna BBM di BlackBerry. Selain itu, produk BlackBerry pada saat ini telah kehilangan pangsanya dikarenakan penghilangan eksklusivitas layanan BlackBerry Messenger yang dapat diunduh pada produk-produk telekomunikasi merek lain. Bisa kita lihat pada gambar berikut tingkat penurunan penjualan BlackBerry pada pasar Indonesia, yang mana puncaknya berada pada tahun 2011, lalu mengalami penurunan pada tahun 2014. Smartphone BlackBerry ini ditunjukkan kepada kelas sosial menengah ke atas karena harga produk ini bisa terbilang cukup mahal. Harga yang mahal terkait dengan teknologi yang semakin canggih, serta praktis, serta sesuai dengan moto dari BlackBerry yang bisa kita lihat dari video, yaitu Keep Moving, yang berarti untuk selalu maju dalam teknologi. Seiring BlackBerry kini cenderung memiliki sarana komunikasi baru, sehingga menciptakan komunitas online untuk interaksi sosial sehari-hari. Berikut analisis SWOT yang telah saya lakukan. Ada 4 faktor yang dalam SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan BlackBerry yaitu dia mempunyai fitur yang sudah menjadi identitas perusahaan dan brandingnya sudah mendia. Perusahaan BlackBerry juga mempunyai tenaga ahli yang mumpuni di bidang softwarenya. Kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan BlackBerry yaitu CEO BlackBerry seperti Mike Lazaridis dan Jim Balsillie kurang tanggap mengikuti perkembangan zaman. Salah target dengan terlalu fokus mengerjakan tablet BlackBerry Playbook dibanding smartphone-nya juga termasuk salah satu kelemahan perusahaan BlackBerry. Peluang yang harusnya ada untuk perusahaan BlackBerry yaitu pangsa pasar yang luas terhadap kebutuhan smartphone, kemudian kebutuhan manusia modern yang sulit dipisahkan dengan ponsel. Ancaman yang dihadapi oleh perusahaan BlackBerry yaitu kompetitor yang selalu berinovasi dan selera konsumen yang selalu berubah-ubah. Landasan teori ini berasal dari kunci keberhasilan untuk mampu bertahan di tengah persaingan terletak pada kemampuan perusahaan dalam mengembangkan keunggulan kompetitifnya.
Salah satu strategi perusahaan dalam mengembangkan keunggulan kompetitif yaitu selalu melakukan inovasi. Tujuan utama dari inovasi adalah untuk memenuhi permintaan pasar sehingga produk inovasi merupakan salah satu yang dapat digunakan sebagai keunggulan bersaing bagi perusahaan. Pada umumnya, pelanggan menginginkan produk yang inovatif sesuai dengan keinginan mereka. Sementara itu, bagi perusahaan, keberhasilan dalam melakukan inovasi produk berarti perusahaan tersebut selangkah lebih maju dibandingkan pesaingnya. Seperti yang telah kita pelajari pada bab pertama di mata kuliah ekonomi manajerial, hakikat ilmu manajerial itu berhubungan dengan teori ekonomi dan ilmu pengambilan keputusan. Keterkaitan dengan ilmu keputusan menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan. Ada dua, yaitu matematika ekonomi dan ekonometri. Apa itu matematika ekonomi? Yaitu untuk memformalkan atau menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang diterapkan oleh teori ekonomi. Ekonometri yaitu dengan menerapkan peralatan statistik pada dunia nyata untuk mengestimasi model yang diterapkan oleh teori ekonomi untuk peramalan. Seharusnya manajer dari perusahaan BlackBerry ini melakukan proses pengambilan keputusan sesuai dengan teori yang ada. Yang pertama yaitu dengan menetapkan tujuan perusahaan. Tidak hanya menetapkan untuk keuntungan jangka pendek, tetapi untuk keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Kemudian mendefinisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Jika yang kita ketahui adalah permasalahan yang dihadapi adalah pesaing yang semakin inovatif, maka sebaiknya perusahaan BlackBerry juga melakukan hal yang sama. Dengan keunggulan, perusahaan BlackBerry sudah mempunyai branding yang kuat, sehingga jika manajer tepat dalam mengambil keputusan untuk melakukan inovasi-inovasi yang lebih menarik lagi, mungkin sampai saat ini perusahaan BlackBerry masih akan bertahan. Langkah selanjutnya itu mengidentifikasikan berbagai solusi-solusi, yaitu menciptakan solusi-solusi seperti inovasi atau sebagainya. Kemudian memilih solusi terbaik dari solusi-solusi yang tersedia. Jadi, manajer harus mampu mengambil salah satu solusi yang paling terbaik di antara solusi-solusi yang telah dikemukakan. Manajer perusahaan BlackBerry sebaiknya melakukan itu. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan keputusan tersebut. Setelah melakukan beberapa tahap sebelumnya, kemudian manajer harus menerapkan cara tersebut, keputusan tersebut kepada perusahaannya, sehingga perusahaan akan dapat berjuang atau dapat hidup selama siklus hidup produk tersebut. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu adalah BlackBerry kehilangan pangsa pasar akibat rilisnya produk Apple dan Samsung. Kemudian inovasi yang dinilai tidak jauh berbeda antara spesifikasi lama dan baru, sehingga BlackBerry hanya mengandalkan fitur BBM di setiap ponsel miliknya. Yang ketiga, kurangnya aplikasi menarik untuk mempertahankan kepuasan pelanggan yang terdapat perbedaan signifikan di antara pesaing dan produk BlackBerry. Yang keempat, yaitu strategi diversifikasi yang mengalami kegagalan dalam mencapai segmen pasar baru, yaitu dalam produk Playbook dan model Z10 yang penjualannya dikalahkan oleh produk Nokia. Yang terakhir yaitu perubahan permintaan dari pasar yang tidak direspon cepat oleh pihak manajemen. Pada awalnya perusahaan BlackBerry merupakan perusahaan raksasa tahun 2000-an. Namun, kekeliruan keputusan CEO pada masa itu yang cenderung terlalu percaya diri dan tidak melihat langkah kompetitor serta terlalu lamanya peluncuran BlackBerry 10 membuat pasar pada waktu itu beralih menggunakan smartphone tipe iPhone dan Android. Perusahaan BlackBerry terlalu lambat berinovasi sehingga tergerus dengan perkembangan zaman. Manajemen terlalu fokus terhadap pengembangan tablet BlackBerry Playbook yang menurut pasar terlalu biasa, menghabiskan finansial dan mereka salah menentukan target.
Saran yang bisa saya berikan yaitu pencarian informasi dalam pengambilan keputusan perusahaan harus didasarkan oleh fakta dan data yang mencerminkan kondisi real pasar. Manajemen perusahaan BlackBerry tidak menyadari fluktuasi kebutuhan pengguna dan pentingnya perusahaan untuk melakukan orientasi pasar. Selain itu, untuk meninjau kembali strategi perusahaan BlackBerry, maka perusahaan harus melakukan efisiensi dan perlahan menciptakan produk inovatif agar dapat bertahan di pasar. Pengembangan aplikasi dan fitur pada BlackBerry diperlukan untuk mengembangkan kembali minat pelanggan. Evaluasi terhadap produk yang mengambil kegagalan dalam penjualan juga dapat menjadi informasi agar kapasitas produksi perusahaan BlackBerry menjadi lebih efisien. Untuk dapat mengembalikan reputasinya, BlackBerry memerlukan promosi yang gencar agar citra merek mereka terbangun kembali dengan baik. Keinginan serta kemampuan perusahaan untuk terus melakukan inovasi terhadap produk-produknya akan menjaga produk tetap sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan merupakan prinsip yang harus ditanamkan oleh pihak manajemen. Maka dari itu, sangat berdampak sekali keputusan manajerial, ekonomi manajerial terhadap suatu perusahaan. Maka dari itu, para manajer harus sangat memahami teori-teori tentang ekonomi manajerial sehingga mereka dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk perusahaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.